Halo seluruh umat sepak bola dimanapun kalian berada. Selamat datang di tahun 2026, tahun dimana kewarasan kita sebagai pencinta sepak bola bakal diuji sampai ke batas paling ekstrim. Kalau kalian pikir Piala Dunia sebelum-sebelumnya sudah cukup membuat jantungan, lupakan, hapus memori itu dari otak kalian. Karena apa yang terjadi di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko saat ini bukan sekadar turnamen sepak bola biasa. Ini bukan lagi soal 22 orang mengejar bola bundar di atas rumput hijau demi medali emas dan tepuk tangan pejabat. Bukan bos, ini adalah arena perang para gladiator terbesar di planet bumi. Sebuah perang ego, adu gengsi, benturan 3 generasi, dan pertarungan harga diri yang bakal menentukan satu hal. Siapa manusia paling dominan yang berhak duduk di takhta tertinggi jagat raya sepak bola? Kita mulai dari menu pembuka yang saking mewahnya sudah mirip hidangan para dewa di Olympus. Lionel Andres Messi dan Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, dua nama yang selama 2 dekade terakhir sudah sukses membuat dunia sepak bola terpecah menjadi 2 kubu yang saling cakar-cakaran di media sosial. Dua manusia yang membuat perdebatan greatest of all time atau GOAT menjadi lebih melelahkan daripada mengurus birokrasi negara kita. Mari kita jujur satu sama lain tanpa perlu pakai filter kemunafikan. Di tahun 2026 ini secara biologis mereka berdua ini sudah masuk kategori manula dalam standar sepak bola modern yang gila fisik. Messi sudah berjalan santai di lapangan Inter Miami menikmati sisa-sisa sinar matahari Florida. Sementara Ronaldo dia masih rajin pamer otot perut di Arab Saudi, mencetak gol demi gol sambil membuktikan bahwa penuaan itu hanyalah mitos bagi orang yang punya disiplin seketat tentara militer. Tapi begitu peluit Piala Dunia 2026 dibunyikan, lupakan MLS, lupakan Liga Pro Saudi. Jiwa kompetitif mereka yang monster itu mendadak bangkit lagi. Ini adalah The Last Dance. Dan saat terakhir dari 2 penguasa peradaban, bagi Lionel Messi apalagi sebenarnya yang dicari. Di Qatar 2022 kemarin, dia sudah menamatkan sepak bola. Dia sudah mengangkat trofi emas yang membuatnya sah dikultuskan di Buenos Aires sejajar atau bahkan melewati mendiang Diego Maradona. Secara teori, Messi ke Piala Dunia 2026 ini cuma mau healing sambil main bola. Tapi apakah seorang pemenang alami seperti Messi rela melihat tahtanya digoyang? Sifat kompetitifnya itu tersembunyi di balik wajahnya yang kalem. Dia datang ke turnamen ini dengan satu misi terselubung, membawa Argentina mempertahankan gelar sekaligus menancapkan paku terakhir di peti mati perdebatan GOAT. Jika Messi juara lagi di tahun 2026, tamat sudah. Perdebatan selesai, kunci rumahnya dibuang ke dasar laut. Tapi tunggu dulu, jangan berani-berani kalian mencoret pria bernomor punggung 7 dari Portugal. Cristiano Ronaldo. Manusia yang dibangun dari rasa dendam, kerja keras, dan penolakan mutlak terhadap kata pensiun. Sepanjang karirnya yang gemerlap dari Manchester, Madrid, Turin, sampai Riyadh, ada satu ruang kosong di lemari trofinya. Sebuah ruang kosong yang bentuknya mirip trofi Piala Dunia. Trofi yang selama ini terus-menerus menghindar darinya seolah-olah takdir sedang bermain petak umpet dengan ego besarnya. Sarkasnya begini, banyak haters yang bilang Ronaldo ke Piala Dunia 2026 cuma buat nambah-nambah rekor caps atau sekadar memastikan namanya tetap jadi yang paling banyak dicari di Google. Tapi kalian tahu sendiri bagaimana mentalitas orang ini. Ronaldo tidak pernah datang untuk menjadi pelengkap. Dia melihat Messi punya 1 trofi emas dan itu pasti membuatnya tidak bisa tidur nyenyak selama 4 tahun terakhir. Baginya, Piala Dunia 2026 adalah kesempatan pamungkas now or never untuk membalas semua ejekan, untuk membungkam para pengamat yang bilang dia sudah habis, dan untuk merebut kembali panggung yang dia rasa adalah miliknya. Kalau kita bedah peluang negaranya, situasinya sekarang sudah jauh berbeda. Argentina bukan lagi tim yang cuman bergantung pada sisa-sisa magis Messi. Scaloni berhasil membangun skuad yang mau berlari sampai paru-paru mereka mau copot demi melindungi Messi. Ada Alexis McAllister, Enzo Fernandez, dan Julian Alvarez yang siap jadi pelayan setia. Argentina datang dengan status juara bertahan, punya mentalitas yang sudah
teruji di dapur api yang paling panas. Sementara Portugal, skuad Seleção das Quinas saat ini sebenarnya bertabur bintang dari Bruno Fernandes, Bernardo Silva, sampai Rafael Leao. Masalahnya dari dulu cuma satu, apakah pelatih mereka punya keberanian untuk mengelola ego Ronaldo, atau apakah skuad Portugal yang mewah ini justru kembali tersandera oleh keharusan untuk selalu melayani sang kapten tua. Ini dilema taktis yang sangat seksi untuk ditonton. Dunia sepak bola sampai detik ini masih terbelah menjadi dua sekte besar, sekte pemuja bakat murni alamiah ala Messi dan sekte penyembah kerja keras tanpa batas ala Ronaldo. Dan di Piala Dunia 2026 ini, bab terakhir dari kitab suci rivalitas mereka sedang ditulis. Apakah Messi akan menutup karier internasionalnya sebagai raja di raja yang tak tergoyahkan duduk di singgasana sambil tersenyum sinis, ataukah Ronaldo yang bakal tertawa paling akhir mengangkat trofi emas itu di langit Amerika lalu berteriak "Si UU" yang getarannya memicu gempa bumi tektonik? Kita tunggu saja karena drama ini terlalu mahal untuk dilewatkan. Sementara dua raja tua sedang sibuk mempersiapkan tarian terakhir mereka di koridor stadion yang sama, dua monster dari generasi baru sudah berdiri tegak dengan mata melotot, siap merampas mahkota yang mulai longgar. Selamat datang di era Kylian Mbappe melawan Erling Braut Haaland. Pertarungan dua predator yang kalau digabungkan nilai pasarnya bisa buat bayar utang beberapa negara berkembang. Kalau Messi dan Ronaldo itu ibarat seniman legendaris yang mendesain mahakarya dengan kuas dan pahatan halus, maka Mbappe dan Haaland ini adalah dua alat berat kontraktor yang siap meratakan pertahanan lawan sampai jadi tanah liat. Mereka adalah definisi dari sepak bola modern, cepat, efisien, mematikan, dan tanpa ampun. Mari kita bandingkan dua makhluk ini secara ekstrim. Pertama, Kylian Mbappe, pemain yang kalau sudah berlari, back lawan bukan cuma ketinggalan langkah, tapi ketinggalan harga diri. Kecepatan Mbappe itu tidak masuk akal seperti pakai cheat di video game. Tapi kekuatan utama Mbappe bukan cuma di kakinya yang cepat, melainkan di mental laga besarnya. Bocah ini punya resume yang bikin merinding di turnamen internasional. Di umur yang masih sangat muda, dia sudah punya trofi Piala Dunia 2018. Di final 2022 kemarin saat Prancis hampir mati suri, dia mencetak hat-trick di final. Hat-trick bos, di final Piala Dunia. Itu tipe mentalitas yang tidak bisa kalian beli di toko olahraga manapun. Mbappe tahu rasanya menjadi pusat semesta. Dia tahu cara mengatasi tekanan miliaran manusia. Pengaruhnya terhadap tim nasional Prancis itu absolut. Skuad Prancis boleh diisi ratusan talenta berbakat, tapi kalau Mbappe lagi mogok, seluruh negara langsung panik seperti mati lampu massal. Sekarang, alihkan pandangan kalian ke monster satu lagi yang tingginya mirip tiang listrik, Erling Haaland. Kalau Mbappe adalah jet tempur yang lincah, maka Haaland adalah tank panzer yang siap menabrak apa saja yang menghalangi jalannya. Produktivitas gol orang ini sudah berada di level yang menjijikkan bagi para bek lawan. Dia tidak butuh banyak gocekan indah, dia tidak butuh pamer step over 10 kali. Haaland cuma butuh bola berada di dalam kotak penalti dan boom! Bola langsung merobek jaring gawang bersama dengan harga diri kipernya. Tapi ada satu ganjalan besar yang selalu jadi bahan nyinyiran para pengamat di warung kopi. Prestasi internasional dan pengaruh tim. Haaland bermain untuk Norwegia. Tim yang, mari kita jujur, secara sejarah sepak bola bukan termasuk golongan elit Eropa. Sepanjang kariernya, tantangan terbesar Haaland adalah bagaimana caranya menggendong tim nasionalnya agar bisa sekadar lolos dan berbicara banyak di panggung dunia. Mengharapkan Norwegia bermain dominan seperti Manchester City itu ibarat mengharapkan mobil LCGC menang balapan F1. Mustahil, tapi justru disinilah letak narasinya yang sangat seksi. Jika Haaland dengan segala keterbatasan skuad negaranya mampu meledak di Piala Dunia 2026 ini, mencetak gol-gol krusial dan membawa Norwegia melaju jauh menjungkir balikan prediksi taruhan, maka statusnya sebagai striker terbaik di dunia tidak akan ada yang berani mempertanyakan lagi. Pertarungan Mbappe versus Haaland di Piala Dunia 2026
ini bukan cuma soal siapa yang mencetak gol lebih banyak untuk ditaruh di Reels Instagram. Ini adalah perang ideologi sepak bola. Mbappe dengan keindahan transisi cepat, kelincahan dan aura bintang Prancis yang glamor, melawan Haaland dengan kekuatan fisik murni, penempatan posisi yang jenius dan efisiensi mematikan khas Viking. Siapa yang bakal mengambil alih takhta penguasa baru dunia? Apakah Mbappe yang akan menegaskan bahwa panggung internasional adalah taman bermain pribadinya, atau Haaland yang akan mendobrak pintu gerbang elit, menghancurkan dominasi negara-negara tradisional dan membuktikan bahwa satu monster yang tepat bisa mengubah takdir sebuah negara? Satu yang pasti, kursi penonton di stadion bakal bergetar setiap kali dua orang ini memegang bola. Nah, selagi sorot lampu kamera media internasional sibuk menyorot Messi, Ronaldo, Mbappe, dan Haaland sampai silau, jangan pernah kalian berkedip ke arah bayangan, karena di sana, di zona yang agak remang-remang, sedang berdiri tiga sosok pemburu berdarah dingin yang siap menerkam dari belakang. Mereka datang bukan untuk minta tanda tangan, bukan untuk jadi penggembira di upacara pembukaan. Mereka datang dengan usia emas, pengalaman matang, dan satu misi: merampas panggung dan menjungkir balik semua prediksi di atas kertas. Mari kita panggil nama pertama, Vinicius Junior. Pria asal Brasil yang bertransformasi dari bahan lawakan netizen beberapa tahun lalu menjadi salah satu pemain paling menakutkan di dunia saat ini. Vini datang ke Piala Dunia 2026 bukan lagi sebagai bocah yang cuma bisa pamer gocekan samba tanpa arah. Dia sekarang adalah kartu as Real Madrid, pemain yang tahu caranya memenangkan trofi Liga Champions, dan sekarang dia memikul beban seberat gunung di pundaknya, membawa pulang trofi Piala Dunia ke Brasil, tempat di mana sepak bola dianggap sebagai agama kedua. Kelebihan utama Vini adalah kemampuannya mengubah atmosfer pertandingan dalam 1 detik. Berikan dia ruang 1 meter di sisi kiri dan dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan sampai bek kanan mereka minta diganti karena pusing 7 keliling. Mentalitasnya sudah teruji di bawah tekanan publik Santiago Bernabeu yang kejam, tapi kelemahannya, Vini kadang masih gampang terpancing emosinya oleh provokasi lawan atau keputusan wasit. Kalau dia bisa menjaga kepalanya tetap dingin sedingin es di kutub, Brasil punya peluang sangat besar untuk menari samba sampai ke babak final. Pemburu kedua, Ousmane Dembele. Nah, ini dia pemain yang paling misterius sekaligus paling berbahaya kalau lagi mood. Seringkali dikritik karena gaya hidupnya, cedera kambuhan, atau pengambilan keputusannya yang kadang bikin pelatih di pinggir lapangan pengin elus dada sambil istighfar. Tapi jangan salah, di hari terbaiknya, ketika koneksi otaknya sedang sinkron dengan kakinya, Dembele adalah mimpi buruk yang berjalan nyata bagi bek manapun di dunia. Kemampuan dua kakinya yang sama hidupnya membuat dia tidak bisa ditebak. Mau potong ke dalam bisa, mau tusuk keluar silakan. Dia adalah senjata rahasia Prancis yang membuat lawan tidak bisa cuman fokus menjaga Mbappe. Kalau pertahanan lawan terlalu sibuk mengawal Mbappe dengan 3 orang, Dembele akan muncul di sisi lain untuk menghukum mereka dengan kejam. Dia adalah definisi sejati dari wild card. Pertanyaannya cuma satu, Dembele mana yang muncul di Piala Dunia 2026? Dembele versi merusak pertahanan lawan atau Dembele versi merusak skema tim sendiri? Dan pemburu ketiga, sang veteran di usia emas yang sudah kenyang dengan asam garam kehidupan, Harry Kane. Tolong stop dulu lelucon tentang Harry Kane tanpa trofi kalian itu. Simpan dulu meme-meme itu di galeri HP kalian. Karena di Piala Dunia 2026, Kane datang sebagai salah satu striker paling komplit yang pernah diciptakan dalam sejarah sepak bola modern. Dia bukan cuma striker yang berdiri nangkring di kotak penalti nunggu umpan matang. Kane bisa turun ke bawah menjadi playmaker nomor 10, mengirim umpan vertikal yang membelah lautan pertahanan lawan, sekaligus menjadi algojo penalti yang dinginnya melebihi kulkas 2 pintu. Inggris datang dengan skuad yang secara generasi sudah sangat matang. Mereka bukan lagi tim Three Lions yang cuman besar di media sosial tapi melempem di lapangan. Dan Harry Kane adalah pemimpin spiritual sekaligus mesin gol utama mereka. Bagi Kane, Piala
Dunia 2026 adalah pembuktian pamungkas untuk menghapus kutukan, untuk membungkam setiap orang yang pernah meragukan kapasitas kepemimpinannya. Dia tidak butuh gocekan indah ala Vini atau kecepatan gila ala Dembele. Dia cuma butuh ruang sempit untuk melepaskan tembakan presisi ke pojok gawang. Jika kalian bertanya siapa di antara ketiganya yang paling siap menjadi MVP turnamen, jawabannya ada pada siapa yang negaranya melaju paling jauh. Vinicius punya daya ledak individu tertinggi, Dembele punya faktor kejutan terbesar, tapi Harry Kane punya pengaruh taktis dan kepemimpinan yang paling stabil. Mereka bertiga ini bukan sekadar pelengkap ornamen Piala Dunia. Mereka adalah para pemburu yang matanya sudah merah, siap merampas sorotan kamera dari Mbappe dan Haaland, dan siap menuliskan nama mereka sendiri di halaman utama sejarah sepak bola dunia. Jangan kaget kalau di akhir turnamen, salah satu dari 3 orang ini yang justru berdiri di podium tertinggi memegang bola emas. Ganti saluran, bos. Sekarang kita geser fokus kita ke barisan anak-anak muda yang kelakuannya bikin kita yang nonton merasa gagal sebagai manusia di usia mereka. Selamat datang di perang bocah ajaib Eropa, di mana Lamine Yamal, Jamal Musiala, dan Arda Güler datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu kesamaan. Mereka tidak punya rasa takut, mereka tidak peduli dengan reputasi bek senior, dan mereka bermain sepak bola seolah-olah sedang main PlayStation di kamar sendiri bersama teman masa kecil mereka. Mari kita mulai dari fenomena yang paling tidak masuk akal dalam beberapa tahun terakhir, Lamine Yamal. Bocah ini di umur dimana anak-anak lain masih sibuk mikirin tugas sekolah atau cara nembak gebetan di kelas, dia sudah mengacak-acak pertahanan tim nasional sekelas Prancis dan Jerman di level tertinggi. Gaya mainnya di sisi kanan Spanyol itu sangat bernuansa La Masia kuno. Sentuhan pertama yang lengket, visi bermain yang melampaui usianya, dan kemampuan memotong ke dalam dengan kaki kiri yang membuat orang-orang langsung berbisik-bisik, apakah ini titisan Lionel Messi? Sarkasnya begini, Yamal ini bermain dengan ketenangan seorang pria berumur 35 tahun yang sudah punya anak 3. Dia tidak terburu-buru, dia tahu kapan harus mendribel, kapan harus menahan bola, dan kapan harus melepaskan umpan magis. Spanyol yang sekarang tidak lagi bermain tiki-taka membosankan yang cuma mutar-mutar operan tanpa ujung. Spanyol sekarang punya daya dobrak vertikal yang mematikan, dan Lamine Yamal adalah sutradara utamanya di lapangan hijau. Lalu kita lihat ke tanah Jerman di mana ada Jamal Musiala atau yang sering dijuluki Bambi karena gerakannya yang lentur dan seolah-olah tidak punya tulang. Kalau kalian mau melihat bagaimana estetika menggiring bola di ruang sempit yang paling indah saat ini, tontonlah Musiala. Dia bisa dikepung oleh 4 pemain lawan di dalam kotak penalti, dan entah bagaimana caranya dengan liukan tubuhnya yang elastis, dia bisa keluar membawa bola tanpa kehilangan keseimbangan. Musiala adalah motor serangan utama Jerman modern. Di bawah asuhan taktik yang presisi, dia diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi setiap jengkal lini serang. Kreativitasnya berada di level tertinggi dikombinasikan dengan penyelesaian akhir yang semakin hari semakin matang. Dia bukan cuma masa depan sepak bola Jerman, dia adalah masa kini yang siap meledak di Piala Dunia 2026. Dan jangan lupakan mutiara dari Selat Bosporus, Arda Güler, bocah ajaib asal Turki yang punya kaki kiri berlapis sihir. Güler mungkin tidak punya kecepatan murni seperti Yamal atau kelihayan meliuk ala Musiala, tapi akurasi tendangan, visi umpan, dan keberaniannya melepaskan tembakan jarak jauh dari sudut-sudut yang tidak masuk akal adalah sesuatu yang sangat langka. Dia adalah tipe pemain yang bisa membuat seisi stadion berdiri tegak hanya dengan satu sentuhan jeniusnya. Turki datang ke turnamen ini sebagai tim kuda hitam yang sangat berbahaya, dan Arda Güler adalah kapten tanpa ban kapten yang siap memimpin revolusi anak muda mereka. Mari kita bandingkan potensi mereka untuk masa depan. Siapa di antara ketiganya yang paling berpeluang meraih Ballon d'Or duluan? Lamine Yamal punya keuntungan karena berada di dalam sistem tim nasional Spanyol yang secara konsisten selalu melahirkan sirkulasi juara. Jika Spanyol melaju sampai final,
Yamal otomatis akan berada di barisan terdepan penghargaan individu. Namun, Jamal Musiala punya kedewasaan bermain yang lebih matang secara fisik saat ini untuk memikul tim besar seperti Jerman di pundaknya sendiri. Sementara Arda Güler punya faktor X sebagai pahlawan kultus. Jika dia berhasil membawa Turki membuat kejutan besar, nilai narasi kepahlawanannya akan melonjak drastis melewati batas langit. Ketiga bocah ajaib ini tidak sedang mengantre giliran untuk masa depan. Mereka sedang berebut status sebagai pewaris sah takhta sepak bola dunia sekarang juga. Mereka datang ke Piala Dunia 2026 untuk membuktikan bahwa umur di akta kelahiran itu hanyalah deretan angka tidak berguna ketika bola sudah berada di kaki mereka. Bersiaplah melihat para senior dibuat malu di depan kamera oleh kelakuan ajaib bocah-bocah ini. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian pencinta sepak bola, pada akhirnya Piala Dunia 2026 ini bukan lagi sekadar urusan tentang negara mana yang akan membawa pulang trofi berlapis emas seberat 6 kg itu ke ibu kota mereka. Bukan sekadar soal negara mana yang bakal menggelar pesta parade bas terbuka di jalan-jalan protokol mereka. Turnamen di Amerika Utara ini adalah tentang pencatatan sejarah keabadian. Ini adalah tentang siapa manusia yang akan kita kenang, yang namanya akan ditulis dengan tinta emas di bab paling utama kitab suci sepak bola sebagai pemain paling dominan di planet bumi. Apakah kita akan melihat Lionel Messi menutup buku karirnya dengan senyuman paling paripurna sebagai dewa tertinggi yang tak tertandingi? Apakah kita akan melihat Cristiano Ronaldo meneteskan air mata bahagia mengangkat satu-satunya trofi yang tersisa untuk melengkapi takdir kehebatannya? Ataukah ini menjadi momen di mana Kylian Mbappe atau Erling Haaland menendang pintu gerbang sejarah berteriak kepada dunia bahwa era lama sudah mati dan mereka adalah penguasa mutlak yang baru? Atau jangan-jangan takdir punya selera humor yang lebih gila, di mana kita semua dipaksa berdiri dan bertepuk tangan melihat seorang bocah ingusan seperti Lamine Yamal mengangkat trofi pemain terbaik, merampas semua perhatian dunia dan memulai dinastinya sendiri terlalu cepat? Jawabannya tidak ada di atas kertas prediksi para pengamat, tidak ada di algoritma komputer agen taruhan. Jawabannya sedang ditulis dengan peluh, darah, air mata, dan ketegangan di atas rumput hijau Piala Dunia 2026 saat ini. Satu hal yang pasti, kita semua yang hidup di zaman ini adalah orang-orang yang sangat beruntung karena bisa menjadi saksi mata dari perang kolosal para bintang terbesar di jagat raya ini.